Penting di sini kalau kita mau jadi orang yang positif, orang yang pemenang, kita harus banyak merenungkan hal-hal yang baik, memasukkan hal-hal yang positif. Nah, saya mau bagikan ada 3 keuntungan kalau kita punya pikiran yang sehat. Yang pertama, keuntungan kalau kita punya pikiran yang sehat, menentukan kemenanganmu. Wow, suatu kali ada seorang kakek bertanya sama cucunya, bagaimana cara anjing kecil mengalahkan anjing besar? Cucunya berkata, tidak mungkin, Kek. Di mana-mana pasti anjing besar lah yang mengalahkan anjing kecil. Kemudian kakeknya berkata, mungkin. Dan pasti bisa anjing kecil mengalahkan anjing besar. Caranya sederhana. Jangan kasih makan anjing besar dan kasih makan terus anjing kecil. Maka anjing kecil mampu akan mengalahkan anjing besar. Nah, coba dari cerita ini kita analisa. Apa yang Anda isi setiap hari di dalam kepalamu? Apa yang Anda input, berikan makanan di dalam pikiranmu, di dalam hari-hari yang kau lalui. Karena itu akan menentukan kemenanganmu. Apakah Anda lebih banyak membaca berita yang menakutkan, atau Anda baca berita-berita yang baik? Kalau Anda banyak membaca berita-berita yang baik, pasti Anda akan jadi makin optimis. Jika Anda banyak baca berita-berita yang menakutkan, maka Anda jadi pesimis. Jadi kita bisa melihat hati seseorang itu dari perkataannya. Jadi kita bisa melihat perkataan seseorang itu dari apa yang dimasukinnya, apa yang diterimanya. Wow, penting untuk kita memfilter dari apa yang input di dalam diri kita. Coba pertanyaannya, apakah Anda lebih banyak mendengar firman Tuhan atau Anda banyak mendengar gosip? Jika Anda banyak mendengar gosip, Anda maka akan semakin pahit. Tapi kalau Anda banyak mendengar firman Tuhan, maka Anda akan semakin penuh dengan iman. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya begini, kata timbul, waktu kita berdiri di depan danau yang tenang. Lalu kemudian kita menatap ke depan, kita tunggu 10 menit, 15 menit, ada yang timbul dari danau itu. Atau ikan, buaya atau kodok atau turtle. Masalah danau itu dia akan pernah menimbulkan sesuatu kalau dia tidak tinggal terlebih dahulu di dalamnya. Karena dia udah tinggal terlalu lama di dalam, maka sekali-sekali dia timbul. Sama hal dengan iman, sama hal dengan kemenangan, sama hal dengan hal-hal yang optimis dan positif dan sehat. Tidak pernah timbul dengan sendirinya kalau kita nggak rajin-rajin mendepositkan kebenaran. Kalau kita nggak pernah rajin-rajin merenungkan kebenaran. Kalau kita nggak rajin-rajin mendengarkan kebenaran. Kalau kita nggak rajin-rajin mempelajari kabar baik. Karena kita udah terus sering mendengar, merenung, bahkan mempelajari, itu akan timbul kapan saja, di mana saja, pada siapa saja. Penting di sini kalau kita mau jadi orang yang positif, orang yang pemenang, kita harus banyak merenungkan hal-hal yang baik, memasukkan hal-hal yang positif. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.